Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu. Oke, masih bersuka cita kan di rumah? Bersama keluarga, bersama kakak-kakaknya, bersama saudara-saudaranya, harus tetap bersuka cita semua. Oke, sebelum itu kakak mau tanya dulu nih kabarnya. Kita harus tanyakan adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Harus tetap senantiasa baik. Dimanapun kita berada, dalam pekerjaan apapun, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita masing-masing. Oke, sebelum kita mulai pujian penyembahannya, mari kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang cerah, atas hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami semua pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir, dan kiranya puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan naikkan satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, masih semangat adik-adik? Masih semangat. Oke, kalian pasti punya teman kan? Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, kalian pasti punya teman. Dan kalian pasti mengasihi teman kalian. Harus tetap mengasihi teman kalian ya. Dari pujian kita, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ayo lebih semangat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti
Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu kita akan naikkan pujian syukur penyembahan kita kepada Tuhan. Yesus sayang padaku. Dalam sikap teduh ya, tundukkan kepala. Kita sebentar lagi akan menerima pesan firman Tuhan. Oke? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Mari kita ulangi lagi pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku, dia sayang padaku. Mari kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita akan mendengarkan pesan dari firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa dulu ya, oke? Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada hari ini. Dan kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami, kiranya apa yang kami nyanyikan, apa yang kami pujikan, kehadirat-Mu bisa menyenangkan nama-Mu yang kudus. Berkati Kak Catherine yang akan membagikan pesan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau sertai dan turut Engkau berikan kami telinga seorang murid untuk bisa mendengar pesan firman ini dan menyimpannya dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, yeay. Hari ini siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Katakan, aku siap. Aku siap. Oke. Nah, sekarang kakak ingin membawakan firman Tuhan tentang aku punya Tuhan Yesus. Nah, kakak mau nanya nih, kalian pernah nggak dalam keadaan rumah nih ya, mati lampu. Semua pasti pernah mengalami hal tersebut kan? Ya. Nah, terus kalian disuruh buat ngambil senter di laci atau di lemari atau nggak ngambil lilin. Siapa yang pernah? Nah, kalian takut nggak? Takut atau aku berani? Kalau kakak sih takut karena gelap, kan nggak bisa lihat apa-apa, ya kan? Takut. Ada yang di sini takut? Wah, beberapa ya. Ada yang di sini berani. Wow, keren. Gak apa-apa kalau takut juga gak apa-apa, karena kakak juga takut. Tapi kita harus tahu karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yuk, adik-adik tahu gak gimana sih caranya biar kita gak takut? Yuk kita buka ayat kita, Alkitab kita. Yuk ambil dulu Alkitabnya. Di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sudah? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?"
Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik pasti udah pernah dengar ya cerita tentang angin ribut diredakan ini. Nah, di dalam perahu ini ada siapa aja? Murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Nah, mereka dalam keadaan tenang atau tidak tenang? Tidak tenang ya, karena perahu yang mereka naikin udah mulai digoncangkan ombak, bahkan mulai penuh dengan air. Dan pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus, bilang, "Guru, apa engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dan Tuhan Yesus terbangun dan Tuhan Yesus langsung menghardik angin itu, dan seketika itu angin itu diam dan menjadi tenang dan teduh. Dan pada ayat 40 Tuhan Yesus bilang apa? "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, kalau kita bisa lihat, murid-murid Tuhan Yesus itu bersama siapa? Tuhan Yesus dalam kapal itu. Mereka sebenarnya itu tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu takut tenggelam atau takut mati, karena mereka bersama Tuhan Yesus. Mereka tinggal Mereka tinggal membangunkan Tuhan Yesus. Mereka tinggal bilang, "Tuhan Yesus, tolong, kita sedang ada dalam bencana, kita sedang ombaknya ini lagi tidak tenang. Kita sedang diguncang ombak." Nah, karena murid-murid Tuhan Yesus gelisah, takut tenggelam, takut mati, jadinya Tuhan Yesus bilang, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, kakak mau nanya lagi nih. Adik-adik takut nggak kalau misalnya tidak naik kelas? Apakah itu hal yang menyenangkan kalau misalnya adik tidak naik kelas? Tidak sama sekali ya, pasti kita takut, gelisah gitu kan. Takut, gelisah, habis itu kayak takut dimarahin mama, takut dimarahin orang tua gitu kan. Malu juga sama teman-teman, ya kan? Nah, maka dari itu kita harus rajin belajar, rajin mengerjakan tugas yang dikasih sama guru-guru kita, ya kan? Dan kakak ingatkan, segala sesuatu yang ingin kita mulai, entah itu kita dalam perlombaan atau kita mau belajar untuk ulangan, kita jangan lupa untuk berdoa dan kita minta penyertaan Tuhan, kita minta kepintaran, kecerdasan lebih lagi agar kita cepat menangkap ulangan itu. Nah, dalam kondisi apapun, entah itu permasalahan hidup kita, permasalahan sekolah, apapun itu, kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh gelisah, kita tidak boleh takut, karena kita tinggal diam, menenangkan diri, dan kita berdoa. Karena di saat kita berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus menolong kita, pasti kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Amin? Amin. Oke, dan kakak pingin cerita sedikit ya. Sebagai sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, kakak mau cerita dikit. Jadi waktu kapan itu kakak lagi ulangan matematika. Nah, siapa nih yang tidak suka matematika nih? Kakak tidak begitu suka matematika, tapi kita harus tetap belajar ya. Suka tidak suka, kita harus tetap belajar. Ya, jadi pas matematika nih kakak udah deg-degan, kakak udah takut nih. Aduh Tuhan, kakak bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Tapi di saat kakak yakin, kakak akhirnya belajar nih. Belajar, tapi sebelum belajar kakak juga berdoa. Kakak juga bilang, "Tuhan Yesus, Catherine tidak bisa matematika, tapi Tuhan, Catherine ingin belajar. Dan Catherine yakin pertolongan-Mu ada atas Catherine. Dan Catherine yakin Engkau bersama-sama dengan Catherine." Oke, setelah kakak berdoa nih, keesokan paginya kakak ke sekolah dan mengerjakan ulangan nih. Pas kakak mengerjakan ulangan, kakak mengerjakan sebisa kakak nih. Kakak yakin apa yang sudah kakak pelajarin, kakak
tanamkan dalam otak kakak baik-baik kakak mengerjakan ulangan. Dan pada saat udah selesai nih, guru kakak nih udah mau bagi-bagi ulangan nih. Kakak udah, Tuhan Yesus, Catherine sudah melakukan yang terbaik. Catherine percaya bahwa hasilnya pun tidak akan mengecewakan. Nah, akhirnya pas dibagikan, kalian tahu apa adik-adik? Kakak punya nilai yang tertinggi dari teman-teman kakak yang ada di kelas lain. Wow, itu karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan Yesus dan kita juga belajar sungguh-sungguh. Nah, adik-adik pasti punya pengalaman yang sama dengan kakak. Entah itu mungkin dalam perlombaan, entah itu dalam ulangan ujian mata pelajaran apapun, ya kan? Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya, ketika kita menaruh pengharapan sepenuhnya sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus campur tangan. Asalkan kita tidak boleh takut, kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh gelisah. Nah, kakak mau nanya lagi nih, adik-adik pernah nggak ada dalam kondisi sering takut menghadapi sesuatu, takut tidak berhasil, takut tidak punya teman, atau takut dibenci orang? Kalian pernah nggak? Ya, pasti setiap kita pernah ya. Tapi kita harus tetap percaya hal itu tidak penting, karena di saat kita sudah melakukan yang terbaik, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik juga untuk setiap kita. Oke, sebagai penutupnya adalah tadi kakak sudah menyampaikan kalau kita tidak boleh takut, kita tidak boleh apa? Gelisah. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan poin yang kedua adalah kita tetap harus yakin dimanapun kita berada, kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Karena kita siapa? Kita kepunyaan Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kita boleh meminta pertolongan Tuhan. Dalam setiap masalah, kita harus tetap duduk diam, tenang, dan berdoa. Oke? Dan sekali lagi kakak tanya, ayatnya ada di mana? Markus 4 ayat 35 sampai 41, dan ayat hafalannya adalah sebentar. Nih, di Mazmur 23 ayat 4a. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih. Oke, karena firman kita hari ini sudah selesai, yuk mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami boleh menekan sebagian dari firman-Mu. Dan sekarang Bapa, biarlah apa yang sudah mereka dengarkan dan mereka catat, boleh mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Dan biarlah Tuhan mereka tetap terus mengandalkan Engkau sepenuhnya. Dan biarlah Tuhan setiap apapun persoalan, masalah apapun yang sedang mereka hadapi sekarang, mereka boleh tetap tenang, mereka tidak takut lagi karena mereka percaya bahwa mereka memiliki Tuhan Yesus, Tuhan yang bisa menyelesaikan semua masalah dan bisa membantu mereka dalam kondisi apapun. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh sangat baik, Engkau biarlah penyertaan-Mu Tuhan terus nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap kami tetap terus menjadi terang dan garam bagi teman-teman di sekeliling kami maupun di sekolah ataupun lingkungan dan juga di keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, amin. Bye-bye. Oke adik-adik, gimana? Udah denger kan firman yang disampaikan oleh kakak Catherine? Nah, sekarang kita langsung aja ke pengumumannya. Oke, pengumumannya ibadah untuk minggu depan masih ada ya, jam 11 WITA di Ada Jawaban TV. Nah, kalian jangan lupa untuk ajak adik kalian, kakak kalian, keluarga kalian ibadah bareng bersama kita, oke? Terus yang kedua, kalian punya talenta nih, seperti memasak, seperti bernyanyi, bernari. Nah, kalian bisa kirim video kalian videoin ya, kalian akan nanti ditampilkan di ibadah sekolah minggu di akhir ibadah, oke? Kalian kirim di nomor di bawah ini. Oke, kalian punya talenta kan? Apapun yang kalian pengen berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, kalian bisa kirim di itu. Oke.
segitu aja. Dan sekarang kita akan langsung doa berkat. Kita tunduk kepala, kita angkat tangan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu sepanjang hari. Mulai dari awal ibadah dan kami telah mengakhiri ibadah ini. Kiranya Engkau terus sertai kami di hari-hari kami ke depan ya Bapa. Dan sekarang hamba-Mu ingin memberikan berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai sekolah adik-adik, menyertai kehidupan keluarga, dan menyertai sepanjang hari adik-adik menjalani hari-hari ini. Terima kasih hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, segitu aja. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah.